Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita belajar kembali mengenai bioteknologi. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbirziqni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, adapun pembelajaran kita hari ini tentang bioteknologi. Apa aja yang akan kita pelajari, yaitu tentang bioteknologi pertanian, penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan, dan bioteknologi dalam bidang peternakan. Nah, sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, kenapa sih bioteknologi itu diciptakan? Karena semakin bertambahnya populasi manusia, maka dampaknya negatif, yaitu kebutuhan pangan otomatis akan semakin besar. Sehingga dengan bioteknologi ini diharapkan dapat memberikan kebutuhan pangan dapat diatasi, ya, supaya dampak negatif tadi itu menjadi positif, jadi tidak ada masalah gitu ya. Oke, bioteknologi itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, contohnya adalah sekarang virus, ya kan, lagi pandemi kita virus corona. Sekarang lagi marak-maraknya tentang vaksin. Nah, di mana cairan yang masuk ke dalam tubuh kita lewat vaksin tersebut, nah itu diharapkan si virus corona itu dimakan oleh vaksin tersebut. Sama dengan bakteri juga. Pada saat kita minum satu produk saya sebutkan, yaitu Yakult gitu ya. Nah, bakteri tersebut akan dimakan oleh si Yakult tersebut, bakteri yang tidak baik dalam tubuh kita, sehingga usus kita sehat, seperti itu. Nah, di mana bioteknologi ini merupakan gabungan dari beberapa ilmu, ya, ada biokimia, mikrobiologi, dan lain-lainnya. Nah, di mana bioteknologi ini yang pertama dalam bidang pertanian. Pertama adalah kultur jaringan. Kultur sendiri adalah pembudidayaan, sedangkan jaringan sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama, gitu ya. Nah, di mana kultur jaringan ini membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Nah, kalau kita bisa melihat itu ada jagung, ya, kita lihat di situ prosesnya. Nah, kemudian adalah insektisida dari bakteri. Nah, insektisida itu berarti pembasmi hama, ya. Kemudian pembastaran persilangan. Persilangan di sini adalah perkawinan dua individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies. Nah, biasanya ini peneliti itu lebih mudah itu adalah meneliti tentang padi, karena memang di Indonesia itu makanan pokoknya adalah dari nasi, ya, yaitu dari awal mulanya dari padi, beras, kemudian nasi diolah. Nah, tanaman yang sudah di varietas unggul dan sudah dipersilangkan atau pembastaran yaitu padi IR8, IR20, Hiba 10, PB8, dan Inpari 33. Nah, ini semuanya varietas unggul. Jadi kalau kita nanti menanam padi menggunakan bibit unggulnya dari padi-padi tersebut. Nah, kemudian teknologi nuklir. Nah, pemanfaatan dari teknologi nuklir di luar sana tuh sudah memanfaatkan ini dalam bidang pertanian. Ya, kalau di kita, apalagi di kampung ibu, pertaniannya belum memanfaatkan teknologi nuklir, ya. Nah, pengelolaan lahan pertanian. Nah, pengelolaan lahan pertanian ini ada dua cara, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Kalau ekstensifikasi daerah Jabodetabek biasanya sudah tidak bisa karena lahannya sudah terbatas, ya kan? Nah, yang bisa berarti intensifikasi, yaitu meningkatkan kualitas hasil pertanian dengan 5 panca usaha tani, yaitu pengolahan tanah yang tepat, penggunaan bibit unggul yang baik, pemupukan yang tepat, pengairan yang bagus, dan pemberantasan hama. Nah, ini diharapkan dengan cara-cara bioteknologi ini, maka masyarakat Indonesia mendapatkan hasil pangan yang baik dan tentunya banyak, gitu ya, menghasilkannya. Nah, kemudian ada lagi teknologi hidroponik. Ya, teknologi hidroponik ini adalah menggunakan atau bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah.
Nah, apalagi daerah perkotaan. Lihat ke samping udah rumah orang, ke depan jalan raya, sudah tidak bisa lagi. Maka bagaimana caranya supaya rumah kita tetap hijau, ada tanaman, maka menggunakan media air, bisa media pasir juga bisa, dan lain sebagainya ya. Nah, ini contohnya nih ya. Biasanya di sekolah-sekolah ada tuh digunakan dengan hidroponik menggunakan paralon. Kemudian ada lagi yaitu dengan rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika ini adalah memanipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. Nah, ini jagung, tomat, banyak ya. Nah, ini adalah produk-produk tanaman pangan yang sudah di rekayasa genetika. Ada tebu, pepaya, kapas, dan lain-lain. Beras juga ya. Nah, untuk pengolahan bidang pangan, nah ini dalam satu satu jenis bahannya itu bisa menghasilkan beberapa produk atau hasil, yaitu apa? Contohnya adalah susu. Susu bisa kita gunakan untuk membuat yogurt, bisa menggunakan keju. Nah, contoh lagi apa? Kacang kedelai, bisa menggunakan tempe, bisa menggunakan tahu, dan lain-lain. Nah, mikroorganisme yang dipakai untuk membuat tempe namanya mikroorganismenya Rhizopus oryzae, roti Saccharomyces cerevisiae, yogurt Lactobacillus bulgaricus, keju Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, protein sel tunggal Saccharomyces cerevisiae. Ada lagi tape, kecap, dan lain-lainnya ya. Nah, ini gambarnya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bioteknologi dalam bidang peternakan. Nah, dengan cara hibridasi. Apa itu hibridasi? Perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda, tetapi masih satu spesies. Sifat bedanya bagaimana? Misalkan sapi gemuk dikawinkan dengan sapi kurus. Nah, berarti ya, atau sapi gemuk berwarna hitam dengan sapi kurus berwarna putih kulitnya gitu ya. Nah, itu bisa disilangkan sehingga nanti yang diharapkan adalah dagingnya itu yang banyak, berarti sapinya gemuk gitu ya. Nah, enggak sapi saja, domba juga seperti itu, ayam juga seperti itu, karena memang ini kebutuhan kita yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, apa saja ini udah ada nih, sapi Santal Gertrudis, sapi Brangus, domba, dan ayam. Nah, ini yang sudah dihibridasi. Nah, selain dihibridasi, untuk mendapatkan keturunan ataupun dalam bidang peternakan yang lebih banyak lagi gitu, generasi yang lebih banyak lagi dengan inseminasi buatan, yaitu sperma dari hewan jantan unggul ditampung dalam cawan Petri. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam alat inseminasi buatan. Nah, setelah terjadi alat inseminasi buatan ini baru dimasukkan ke dalam rahim si hewan betina tersebut supaya nanti bisa menghasilkan keturunan yang lebih bagus dan banyak ya. Kemudian rekayasa genetika juga bisa di bidang peternakan ya. Contohnya sapi perah. Nah, sapi perah ini supaya sapinya banyak disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi yang menggunakan bakteri Escherichia coli ya untuk meningkatkan produk susunya dan meningkatkan bobot dagingnya supaya gemuk ya. Kemudian ikan salmon juga biar hormon pertumbuhannya cepat. Bisa setahun sudah panen atau sudah bisa dihasilkan ikan salmonnya, sudah bisa dijual. Oke, cukup sekian anak-anak. Terima kasih pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dimengerti ya, dipahami. Nah, tugasnya coba kalian membuat tape ya, membuat tape dari singkong. Nah, dibaca bukunya dulu, kemudian dicatat yang penting-penting supaya dipahami nantinya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.